lama hati menahan rindu. Boleh berpantun, Bu? Boleh. Mana anak-anak kita tadi? Cakepnya jangan lupa, oke? Ya. Tanam pinang rapat-rapat. Kue donat bentuknya bulat. Kalau mengaku pengikut Nabi Muhammad, sambutlah salam saya dengan semangat. Kue cakep loh, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahuhum min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Manajer PT Nagamas Agro Mulia selaku pimpinan di perusahaan ini, yaitu masih muda ini Bapak Ibu, Abang Anda Tony Fernando Saragi. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Masya Allah, masih muda, energik, karir di atas. Istri satu Bang. Ya Bu, ada di bawah ibunya Bu, bukan untuk jadi provokator ya, tapi cocok memang ya. Abang Anda Tony Fernando Saragi, berarti dari Simalungun Abang ya. Ya. Juga yang terhormat karyawan pimpinan perusahaan, ada juga dari KTU-nya ya, Tu Adinda Toto Saputra Hasibuan laku KTU, dan juga mungkin karyawan pimpinan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah berhadir pada malam yang berbahagia ini.
Hormat yang sama ditujukan kepada Bapak. Di sini penghulu kepala desa, Pak. Kepala desa ya. Kalau kami di sana penghulu, Pak. Ya. Bapak Datuk Penghulu itu panggilannya. Kalau di sini Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya yaitu Bapak Sekdes, Bapak Irwanto, Bapak Kadus, mungkin juga ada RT RW Desa Tanjung Medan. Aku tadi berpikir Tanjung Medan tempat kami ada loh, Bang. Iya, di situ Kecamatan Tanjung Medan yang sekarang Rokan Hilir. Saya tanya kepada Pak Imam tadi, katanya beliau rupanya ini Rokan Hulu. Masya Allah. Selamat bergabung Pak Sekdes, Pak Kadus. Juga yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, juga yang sama kita muliakan yaitu cendekiawan, alim ulama, Pak Kiai, pimpinan pesantren dari pesantren apa, Pak Kiai? An-Nawawi Hasanah, An-Nawawi Al-Hasanah. Di kilo berapa itu, Pak? Di wilayah Tanjung Medan. Masya Allah. Pimpinan beliau Pak Kiai masih muda juga. Tabarakallah. Juga tentunya kepada abang-abang, para karyawan. Di sana tadi kami masuk, ada Pak Linmas di sana. Pak Linmas, selamat bergabung juga. Mana suaranya, Bang? Oh, okay. Pak pimpinan hadir di pojok sana, Bang, mengamankan situasi dan kondisi supaya kita kondusif dalam acara ini. Juga yang kami muliakan yaitu ras terkuat di bumi, Bang, yaitu para ibu-ibu yang tak bisa disalahkan oleh siapapun juga, ya. Jangankan manusia, jin aja ampun kok sama ibu-ibu, ya kan Bu ya. Bu, untuk malam ini istimewa buat ibu-ibu. Selamat malam, selamat bergabung dalam acara Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW pada malam ini. Juga terkhusus kepada seluruh dan segenap panitia terlaksananya acara peringatan yang kita adakan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kiranya Allah berikan barokah kepada kita dengan asbab daripada panitia penyelenggara terlaksananya acara ini. Syukur alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah yang mana pada malam ini Allah izinkan kita Bapak dan Ibu bertemu, bertatap muka, bersua rupa lewat satu momen acara yang sangat indah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan di kehadiran kita ini Bapak Ibu, walaupun mungkin nanti serba terbatas waktu kita, serba terbatas pengetahuan mungkin yang akan disampaikan, serba terbatas mungkin kemampuan kita untuk menalar apa yang akan disampaikan, tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan banyak barokah yang Allah berikan kepada kita. Amin. Maka mudah-mudahan nanti kepada ibu-ibu yang mungkin tadi dari rumah kurang-kurang sehat, ya, mudah-mudahan sampai di tempat ini dengarkan acara tausiah, dengarkan acara Maulid Nabi, pulang nanti ke rumah sudah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mungkin Bapak dan Ibu juga ada masalah, ya, dari rumah bawa masalah ke tempat ini. Setelah sampai di tempat ini diadakan acara peringatan Maulid, mudah-mudahan masalahnya Allah berikan solusinya. Amin. Yang kuat ya Bu. Amin. Lalu kemudian andaikan ibu-ibu masih ada punya utang, ya Bu, Pak masih punya utang, dari rumah masih ada utang, datang ke tempat ini kita adakan Maulid Nabi, mudah-mudahan nanti pulang ke rumah utangnya sudah terbayarkan. Amin. Masya Allah, berarti utang ibu nggak ada sedikit ya Bu. Iya, karena kemarin paling COD aja ya palingan ini. Sikitnya itu Bang, sabar Bang. Cuman skincare ya kan Bu? Iya. Baik.
Di samping tadi kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu kompak sallallahu Bu. Oh, Bu. Yang pokoknya kalian. Bu. Ada satu hadis Nabi loh. Satu aja saya sampaikan ini dulu. Ya. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kamu di antara umatku yang paling bakhil?" Masing-masing sahabat menjelaskan, "Ya Rasulullah, orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu adalah orang yang punya kemampuan, lalu ada temannya meminjam, meminta bantuan untuk uluran tangan, tapi dia tidak mau membantu." Kata Rasulullah, ada yang lain. Terakhirnya mereka sepakat nih, Bu. Allahu a'lamu wa rasul. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Baik, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit di antara kalian adalah orang yang apabila disebutkan namaku, tapi mereka tidak mau membacakan sholawat dan salam kepada aku. Bu, oh Bu, mau jadi orang pelit? Maka setiap ada ucapan Nabi Muhammad langsung jawab sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian apa? Kalau masih sempat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sepakat, Bu? Cocok kira-kira? Udah cocok, pulanglah kita kalau gitu. Karena udah cocok dia. Maka sekarang sholawat apa yang ibu hafal? Nah, sama-sama kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin siddiqil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa Bapak hafal, Pak? Mana ada? Pak, hafal? Oke. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan kiranya salawat dan salam yang senantiasa kita lantunkan sebagai bukti kecintaan kita dan kerinduan kita kepada beliau, kiranya berbuah syafaat kepada kita mulai dari dunia ini, terlebih lagi nanti di yaumil qiyamah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, waktu terus berjalan. Sekarang jam 10 kurang seperempat. Nanti Bu jam 10 lewat seperempat kasih tahu udah Pak, udah gitu. Udah nggak tahan gitu ya. Oke, siap? Bang, nanti jam 10 lewat 10 menit Abang kasih tahu ya. Pak, udah Pak, banyak kali cerita Bapak gitu ya. Tapi dalam hati janganlah pula bilang. Ya.
Tadi kata pepatahnya, air beriak tanah tak dalam. Kalau aku bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Nama Abdul Muin Hasibuan AMA, ya. Abdul Muin Hasibuan AMA. AMA-nya ahli muda agama. Bukan aku masih ABG, bukan, udah tua kok. Ya. Terlahir pada tanggal 17 Desember 1972 di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kana, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Tahu Labu Sel, Bu? Tahu Labu Sel, Bang? Ya, saya terlahir di sana dan hijrah ke Bagan Batu tahun 2000. Hafiz Quran. Bapak Ibu, apa yang ingin saya ceritakan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh suri tauladan yang baik bagi kamu. Oh Bapak, ayah dan ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, satu keberuntungan kepada ibu terutama. Bu, oh Bu, ibu-ibu ini adalah orang yang paling dimuliakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dulu ibu nggak ada harganya, mohon maaf Bu, mohon maaf. Tapi ketika Rasulullah SAW datang ke permukaan bumi ini, dia sempurnakan, dia muliakan yang namanya wanita. Bahkan Rasulullah katakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Jujur Bu, Bu, oh Bu, tengok telapak ibu. Yang kapalan lah, yang kutu air lah, yang entah ada teh ayamnya lagi kadang-kadang. Tuh. Tapi walaupun begitu Rasulullah, kemuliaan Rasulullah sampaikan kepada ibu-ibu di bawah telapak yang tadi retak-retak, yang tadi kapalan, yang tadi ada kutu airnya, surga berada di situ. Masya Allah, luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu hari ini, kalau Bapak ingin sukses, Ibu ingin sukses, minta ridho kepada Ibu. Rasulullah yang sampaikan ini kepada kita. Kalau ada ibu kita masih hidup, ya Bu, Pak, minimal sekali 2 hari telepon beliau, Bu, Assalamualaikum, Ibu sehat? Alhamdulillah, tapi cumalah kurang-kurang sehat sih sehat, tapi ini kurang apa? Ibu bisa sabar ya Bu, minta maaf, apa namanya, minta banyak doa sama Allah supaya dimurahkan semuanya, gitu ya. Kadang-kadang sakit apa segala macam, telepon. Kenapa? Nih, pintu surga kita ada masih di sana. Orang tua yang masih hidup ya. Kalau yang sudah tiada, doakan. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ibundaku yang telah melahirkan daku dengan cucuran darah, keringat dan air mata, bahkan nyawa pun dikorbankan untukku ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, ampuni dosa ibuku, lapangkan kuburnya, jauhkan dia daripada azab kuburmu ya Allah. Rindu sama orang tua yang sudah tiada Bu? Rindu? Doakan mereka, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka. Rasulullah SAW datang ke permukaan bumi ini, apa yang Rasul sampaikan kepada kita? Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku tidak diutus ke permukaan bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlaknya, moralnya sudah ada, tapi ingin disempurnakan dengan datangnya Rasulullah dengan membawa ajaran Islam. Makanya indah Pak. Ada acara seperti ini. Cobalah Islam itu indahnya seperti apa? Bu, oh Bu, semangatlah Bu. Oh Mak Ujas nyoloknya lagi orang tuh ha. Pak, sekarang kita tanya nih, apa yang tidak ada contoh dalam diri Nabi? Seorang pemimpin. Wah, Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Udah, sebagai panglima perang, Rasulullah adalah seorang jenderal yang sangat luar biasa. Apalagi Bu, sebagai seorang suami, bukan cuma satu istrinya, tapi banyak istrinya, tapi mampu menjadi suami yang indah, suami yang baik untuk para istrinya. Luar biasa.
Makanya Allah yang memuji, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi dan Rasul itu ada contoh tauladan yang baik bagi kamu. Oh bu, ini nanti kata kuncinya, nanti ibu masuk surga. Siap masuk surga? Tapi nanti jam 11. Siap? Sabar, tinggal 5 menit lagi jam 11 bu. Bang, oh bang, iya masalahnya begini, sekarang musim itu kan yang nggak enak-enak sekarang ini. Jujur aku bilang sama kalian, tahu kalian skater nggak? Bu tahu skater bu? Nggak tahu main skater? Kampungan. Bang tahu main skater bang? Tahu kan bang ya? Bah. Bu kasih tahu rahasianya itu. Kalau udah ibu begini melintang, ibu tengok habisnya main skater itu bu. Kalau udah begini dia nih ha, pasti main skater. Dan mana yang aku dikasih sedekah kawanku, sedekah matamu sedekah. Berjudi dia tuh berjudi. Disamarkan sekarang ya Pak Kadus. Pak Kadus nggak tahu tuh barangkali. Itu kalau Pak Sekdes tahu deh tuh. Dia sih enggak kawannya ya kan Pak Sekdes ya. Kawan Pak Sekdes yang ada. Menjudinya itu kawan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton. Yang namanya skater apa lagi tadi? Apalagi pula yang namanya pula tikam-tikaman, kode alam. Mimpi apa kode? Habis kawan. Semua itu kata Allah najis, perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kau masih tak main skater, sampai kapanpun merangsak hidupnya. Aku dulu pula bangun deh. Maaf ya bang ya. Bangun teh pula yang butuh hidup, iya kan? Ada main skater abang rupanya bang? Tidak? Tak sompak ya bang ya? Jangan bang. Tapi kalau mau aku nanti bang 2B ada. Itu semua kata Allah pekerjaan setan, jangan kerjakan. Kenapa? Karena Allah inginkan yang terbaik untuk kita yang hidup ini. Bu, Pak, oh bang, nah yang udah tidur jangan belum? Nggak nampak udah si jauh kalian kawan, ya kan? Oh bang, ku tanya lu sama abang bilang, bang, abang mau pingin senang apa enggak bang? Pingin senang? Kok diam kalian? Mau melarat aja orang juga. Bu, pingin senang bu? Nih kayak gini lah weh, semangat weh. Bu semangat bu, takbir, Allahu Akbar. Baca selawat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa biyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bu, kenapa tadi kebetulan baju kita sama couple dia gitu? Oh bang, tadi abang potong nggak tadi yang waktu kami sama ibu-ibu? Bu jangan upload ya, nanti barang biniku nanti. Pikirnya aku yang menggatal, itu kan kebetulan yang kayak gitu tadi, ya kan bu ya? Ada janjian kita tadi bu. Sebetulnya bajuku emang cuman ini sih. Iya, kok bisa sama pula sama ibu-ibu? Kalau sama tadi sama manajer kan lumayan. Sama-sama ibu-ibu, paling kena repet tawa. Kalau sama manajer kawan sama awak, tahu lah tuh lihat. Kalau kebakaran batu,
KP 28. Pernah ke Bagan Batu bang? Bang Tony pernah ke Bagan KP 28 abang tahu bang? Betul bang. Nanti ku telepon abang, kalau datang abang nanti ku tahu. Oke bang? Siap. Cara masuknya itu loh biar kena, ya kan? Si tumpah itu wak. Wih, kerang keserak wak. Di meja. Macam orang kampungnya lagi awak. Saking hebatnya KP itu. Kalau mau makan pecel nanti bang telepon aja bang ya. Pak Ustadz mau makan pecel, ada bang. Pecel Sri Rahayu bang. Kalau itu menjak-jak abang di sana, iya betul. Tahu lah bahasa orang dari apa sana dari Sri Purwong, ya menjak-jak namanya ya bang. Iya. Kalau mie Aceh bang mahal di sana, orang Aceh itu ayahnya. Wah, begitu digoyangnya mie Aceh itu bang, oh kalau abang begini-begini sana maleleh dia bang. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah inginkan yang terbaik kepada kita. Pak, Bapak ingin bahagia, Bapak Allah berikan solusinya Pak. Kenapa? Karena Allah nggak ingin melihat kita susah. Tapi terkadang kita yang maksa. Jelas? Maka kata Allah, kalau kamu melihat orang yang paling bahagia adalah Nabiku Nabi Muhammad SAW. Kamu lihat dia dengan rumah yang sangat sederhana. Apa kata Rasulullah? Baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku. Betul bu? Ibu udah punya rumah? Dipinjamkan. Enak lah bu. Kalau kami di sana di Bagan Batu bayar rumah aja bayar bu. Paling enggak kontraknya 15 juta 10 tahun. Ibu tinggal duduk, tinggal tidur, tinggal enak. Air tinggal putar. Listrik siapa yang bayar? Bang Tony juga yang bayar? Memang makasihlah kalian sama dia weh. Makasihlah kalian sama Bang Tony weh. Tuh, Bang Ton, makasih Bang Tony kata orangku. Kalau di luar sini Bang, tapi kalau bisa dikatakan Bapak manggilnya Bang. Kalau di sini masih panggil Abang. Mudah kali pula Bang, udah ganteng lagi kawan tuh. Geram kali awak nengoknya. Ya kan? Cobalah ibu pikirkan bu, udah ganteng muda, duitnya, tuh dia, masalahnya itu, duitnya, habis, nggak habis banyak itu duitnya. Bu, banyak-banyak mana istrinya tadi? Banyak-banyak bersyukur ya bu, banyak-banyak bersyukur bu. Jangan kasih sama orang lagi yang kayak gini. Payah nyari yang kayak gini bu. Bang Tony, CS ya bang. Maka nanti kebakan telepon. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Allah inginkan yang terbaik kepada kita, Allah inginkan yang termudah kepada kita. Hidup kalian ini di dunia memang hidup tempatnya susah, tapi ingat ada orang yang pernah kubahagiakan kata Allah. Itulah contoh yang pantas untuk kau tiru. Maka kata Allah kemudian, ibu hafal surat Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Hafal? Insyaallah enggak. Di ujung ayat itu Allah jelaskan apa bu? Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho terhadap mereka. Apalagi kemudian, dan orang yang seperti ini adalah orang yang betul-betul takutnya kepada Allah. Kalau sekarang apa yang takut? Kalau kalian bentar lagi nih Pak Sekdes, bentar lagi kan ada pilkada nih Pak. Rame pilkada kita nih Pak. Kalau kami Pak, panas Wak. Panas. Yuk. Ya bu ya. Ibu tahu aku itu benar. Siapa nanti yang kita pilih ya? Pokoknya kau tenang aja lah. Yang paling banyak sawerannya itu kita ambil. Jangan lah itu kan bapak itu. Udahlah. Kalau nanti dari mata mana lagi ingat jamaah kita. Ini lah mumpul kasih ambil aja. Jadi berapa? Itu kan ada yang 300, ada yang 400 tadi lah ambil. Tapi dia suka mabuk, biar aja mabuk kan dia panawa. Yang pandai nih ya kan. Bukan dikasih tahu sama bapak duitnya itu Pak, enggak. Langsung dia buka HP dia Shopee.
Yang pertama dia tengok baju. Baju geser lagi ke bawah. Baru ada skincare ya, Bu. Yang terbaru ini kan ada skincare. Nah. Langsung lah masuk keranjang. COD 5 hari kemudian, ya kan? Kebetulan abang ada di rumah. Apa nih, datang kurir. Apa nih dek, kata si abang? Paket bang, kadang kurir. Jadi bayar. COD bang. Datang abang gitu bilang, apa nih kerjaan kami nih? Bang, gue sampai ribut abang ya bang. Gue kita nggak perempuan. Ada aku minta uang abang selimper? Gak ada. Mak, dari mana uang mama? Kata agak itu malam mah bayar kawan itu bayar. Tahu lah udah kena sontal udah. Ciut jadinya. Walaupun kita mencacak kumis laki-laki kan. Gak usah cerita bang. Malepet kumis itu boleh sama perempuan. Halah. Tahu nyaku itu. Karena samanya kita bang. Bapak ibu. Caranya dibilang sama abang itu, oh dek, dari mana kau dapat uang itu? Dari pilkada semalam, pemilihan bupati itu. Berapa rupanya kau dikasih? Kau ambil yang 400. Terus, mana sisanya? Udah kau belikan skincare semua. Oh dek, jangan kau pakai skincare itu dek. Kenapa? Baku urap kau nanti baku urap skincare itu. Kenapa? Tuh. Iya. Ar-rashi wal murtasi binar, gak laku sekarang itu. Yang menyogok, yang disogok neraka, nama kau nerakamu itu katanya. Yang bersama aku duit itu merah nampak. Bu, mau masuk surga? Tapi janganlah uang ambil yang kayak gitu bu. Masih kurang yang dikasih bapak rupanya. Pastilah, bilang lah. Besar gaji abang itu loh pak. Ya kan bu? Besar. Cuman kebutuhan ibu lebih besar lagi. Kan itu masalahnya sekarang ini. Makanya kurang. Ya, kalau gaji besar. Bang Ton, besar Bang? Wah kan gitu, abang ini nggak jujur. Takut kali kalau kita minta. Bang, abang masuk surga loh bang. Ini banyak yang abang pimpin ini ha. Abang suruh aja mereka sholat semua ini bang, masuk surga abang bang. Tapi kalau bisa abang jangan pindah dari sini bang. Abang orang Medan ya? Oh nggak mau lah dia sini lama-lama wah. Orang Medan taruh di kampung ya paling bentar dia mau sama kita. Depan kitanya itu. Betah Pak Ustadz katanya. Apa yang betah? Besok udah mau ngajukan dia. Pak aku pindah ke Tanjung Merawal. Kenapa? Sana kayaknya ada. Bu, kalau ibu bapak nantinya Tanjung Merawal jangan ikut ya bu. Ibu di sini aja. Kalau nggak sengsara bang itu di sana. Slow bu. Sengsara dia. Iya. Domam tak domam, tahankan. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tugas kita hari ini hanya ikut Nabi aja. Bagaimana caranya? Mulai dari hal-hal kecil. Bu, Ibu kalau bangun tidur doanya apa? Kan? Nggak tahu kan? Pokoknya itu habis. Kadang-kadang bunyi pula di belakang. Tapi kita hari ini ingin mencontoh Nabi, menteladani Nabi, tapi apapun yang dikerjakan Nabi nggak pernah kita kerjakan. Sayang nggak kita sama Nabi, bu? Jaminan kita di hadapan Allah sampai akhir hayat loh. Terutama kepada wanita. Apa pesan Rasulullah? Hampir berpisah ruh dengan jasad. Yang dikatakan apa? An-nisa, an-nisa, ummati, ummati. Umatku, umatku, wanita, wanita, jaga wanita. Ya Allah bu, bacalah doa mau tidur bu. Itu mau tidur apa bu? Bu, doa mau tidur loh. Tidur gitu aja. Bismika, Allahumma, ahya, wa bismika. Jangan marah lah. Aku cuma ingatkan aja nya. Ini mak lancip kali orang ini bu. Aku cuma ngasih tahu ingatkan bu. Mau tidur baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Udah itu aja. Tapi Pak Ustadz kadang-kadang macam-macam mana. Awak udah berdoa nanti digangguin lagi. Sama siapa bu? Kan yang gangguin kan jin kan? Bukan kan?
makhluk hidup juga. Ya udah nggak apa-apa loh. Sama-sama doa lagi kita. Tadi doanya apa? Bismika Allahumma. Yang ini adalah gitu ya. Ya. Bangun tidur nanti apa baca doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Besok bacalah doa itu. Tandanya kita sudah peringatan ya. Masuk kamar mandi. Ibu yang kerja kan bolak-balik kamar mandi. Iya, kadang-kadang malaikat, jangankan malaikat aja ibu tokoin. Begitu jam 2 masuk kamar mandi, kata malaikat, "Wis, main. Pasti minta haji." Ya kan? Ibu masuk kamar mandi, balik lagi. Kata malaikat, "Tuh, kok enggak wudhu dia ya?" Pikir malaikat tadi ibu mau salat tahajud. Rupanya cuma numpang. Itulah ibu yang bilang itu. Ya. Jam 4 bangun lagi bu. Wah ini enggak jelas tadi sholat witir berarti belum telat. Ya itu keluar lagi bu. Apa dia bilang? Bang, macam mana ya malam-malam? Macam anyang-anyangan awas. Bu tahajud bu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah engkau mematikan kami. Tahu dimatikan ibu bu? Ditidurkan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Ibu, masuk kamar mandi aja doanya. Tahu doanya? Apa coba? Weh, ada nggak orang di kamar mandi weh? Gitu. Itu bukan doa bu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pakai kaki apa? Pakai kaki. Wih, masya Allah. Kalau ini yang kita kerjakan, bapak-bapak ini nggak sempat dia. Kadang-kadang tahu lah bapak di balik sawit hajar. Iya kan? Bukan cari kamar mandi pak. Kamar mandi hajarlah di sini. Ada tiang-tiang hajar. Dah. Ibu yang paling banyak potensi untuk masuk surganya ibu. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu keluar yang paling apa? Gufronaka, langkahkan kaki kanan. Sudah. Kenapa? Karena ini contoh daripada Nabi. Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling paripurna, Nabi yang paling bahagia hidupnya. Itulah orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai teladan. Betul? Cocok kira-kira? Udah jam berapa weh? Udah bisa kira-kira? Aku jauh pulangnya loh. Ya betul, ayam pun nanti kecarian. Ayam bebek itu baru regar loh, ada sini baru regar. Putus salah bilang pula aku. Iya. Kau baru regar bagaimana? Pokoknya selesai. Kalau kata orang, kalau ada lakinya istrinya baru regar, ada lakinya usia 40 tahun nggak peka telinganya, maka insya Allah selamat tadi itu. Poka wa. Kenapa? Terbuka matanya, terbuka mulutnya. Itu yang di sana. Kalau di sini kayaknya enggak beda maksudnya. Ya. Nabi ajarkan kita apa? Nabi ajarkan kita untuk mencari kebahagiaan. Tahu nih, antum alamu bi umurid dunyakum, kamu yang lebih tahu tentang pekerjaanmu. Dibilang kalau masalah PKS dari zaman dulu mana ada Nabi mengatakan masalah PKS. Memang Nabi nggak bilang PKS pak, tapi Nabi cerita masalah kerjanya. Apa itu? Jaga amanah. Dimanapun saja kamu kerja, mau jadi apapun kamu, mau jadi sortase, peluangnya pak. Waktu kasih tahu rasanya bang. Gak usah ya bang ya. Kawanku itu bang. Cairkan nanti bang. Jelas sortase. Mana sortase di sini? Kawan. Jumpa nanti di bagan ya bang. Ya.
Tapi ingat ini amanah nih dari Allah nih. Jabatan itu amanah, pekerjaan itu amanah, istri itu amanah. Semua yang kita kerjakan itu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Siapkah kita bertanggung jawab? Bang Regar, Bang Unte, kami sama Sekdes nih, saya 6 tahun Sekdes Pak, Bagan Batu Barat. Bang Irwanto merasakan laporan pertanggungjawaban Bang. Abang jangan senyum Bang, karena sudah kurasakan nih Bang, harus kayak itu Bang. Kalau tidak tak cair nanti itu rusak desa kita gara-gara itu, betul? Habis itu menangis sama Allahumma gufirli wali kata malaikat, tahunya kau salah. Kenapa kau kerjakan? Terpaksa malaikat. Matamu itu terpaksa kata. Montet kau dari kenapa rupanya? Kata gitu. Ternyata kena pocat aku Bang. Ya. Bacanya karena ganti PJ Bang. Itunya ganti PJ kan ganti. Tahu lah makan tekongan kau itu. Diserempetnya kaca spion sedikit ya kan? Dada katanya. Tak bisa aku menengok lagi. Paham kira-kira maksudnya? Itulah dia. Apa yang tak jadi hari ini? Hari ini kita harapkan Pak, Bu, bangsa kita, negara kita ini tidak baik-baik saja, betul? Kita baru saja merdeka loh. Kita muliakan apa namanya? Kita rayakan kemerdekaan kita. Dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun RI. Treng-treng, ada kayak gitu Bu, treng-treng gitu. Merdeka bukannya menang berkuasa, merdeka bukannya bebas tanpa hukum. Merdeka berarti bersatu membangun. Hari ini ayah, siapa yang punya hukum? Siapa yang punya aparat? Siapa yang punya Pak? Pak, siapa yang punya? Dengar Bu, dengar Bu. Yang punya hukum hari ini, yang punya aparat hari ini siapa? Wih, kau nak tangkap lakuin nanti Pak ya. Tak ada lakuin betul. Memang kamu yang bilang kan Pak, aku yang kona. Kenapa? Karena aku provokatornya, betul? Aktor intelektual namanya. Hukum bisa dibelokkan yang aku punya kawan pengacara nih. Caranya apa dia sama aku? Pak Ustadz, Bapak kuliah nggak usah bermasalah lah katanya. Kalau sudah yang namanya masuk pengacara, akulah orangnya kata beliau. Semester 2 sudah ditawar sama dosen saya. Kalau Anda mau jadi pengacara, api neraka katanya. Sekarang baru saya tahu Pak apa maknanya kata dia. Bagaimana mungkin? Sekarang gini, saya punya kasus Pak. Tangani satu kasus. Udah. Kasus ini yang saya tangani adalah jelas tidak akan menang di pengadilan. Karena memang salah. Tetapi harus saya bela. Kenapa? Karena ini kasus saya bela, menang atau tidak saya tak dibayar. Udah. Bagaimana cara bayar supaya menang? Nih caranya kata dia. Udah kasih pengacara kawan itu. Ini kasusku berat. Pasti kau yang menang. Pertanyaannya, kau dibayar berapa sama yang punya kasus ini? Dia bilang saya dibayar 100 juta. Udah. Kau menangkan kasusku, kasih kau 200 juta. Bagaimana? Tuh, hebat gak kira-kira Pak? Mengolah api neraka ini, Bu. Oh Bu. Alimu auladakum, ajari anak kamu, didik anak kamu, karena zaman yang mereka hadapi berbeda jauh dengan zaman yang kamu hadapi. Kalau dulu bayar, boleh pakai bayar? Boleh. Kalau dulu bayar, ibu cuman bisa melihat tanda rindu kepada abang dengan cukup dengan surat kepada kakanda tersayang. Di tengah malam yang sunyi ini, hanya bunyi jangkrik dan binatang malam yang cuma terdengar. Tapi di hatiku tak pernah hilang namamu yang senantiasa menghiasi hidupku. Menggombal tengah malam lewat surat Bu. Kalau sekarang tak perlu sama kawan tuh, cukup dengan di chat. Ayang di mana? Gitu. Ayang udah bobo. Cuman gitu aja. Dengan apa Bu? Dengan ini. Tuh. Zaman HP. Tahu HP Bu?
tahu smart ponsel, tahu? Apalagi yang sekarang namanya itu gadget, apa itu juga namanya itu barangnya, ya. Tak diberikan sama anak awak lain daripada anak orang-orang. Diberikan, awak tak bisa mengajarinya supaya yang betul-betul aja. Karena sekarang semua dipirus apa segala macam ditaruhkan di situ Pak. Wih dah. Yang tak mestinya layak pun kepada anak-anak tadi ada di ponsel. Sekarang mendiamkan anak yang menangis, kasih aja ponsel, selesai itu. Udah mau lepas lagi mulutnya, kasihlah HP. Jelas kira-kira Bu? Zaman yang mereka hadapi sangat berbeda jauh dengan zaman yang kamu hadapi. Ajari mereka, didik, kasih fondasi. Makanya kalau di pesantren dibatasi ini. Di pesantren Bu, kalau macam kalian pesantren anak kami dulu, alhamdulillah aman. Cuma mereka bisa pakai ponsel, pakai HP itu pun HP pesantren cuma sekali seminggu. Itu pun untuk telepon mamanya. Mak, gimana kabar ayah? Kabar mama sehat semuanya? Mak, uang jajannya udah habis. Paling gitu. Dibatasi cuma 10 menit. Sekali seminggu. Alhamdulillah mereka terbiasa, terjaga dengan itu semuanya. Tak bebas untuk memakai HP. Wih, kalau sekarang kita udahlah beli paket lagi, beli handphonenya harus yang mahal. Kalau dibeli HP yang biasa-biasa, jadul katanya. Ada harus yang pakai yang apel kerowak lah. Ya kan Bu ya? Apa namanya itu? iPhone lah, iPhone kalau orang kampung sana bilang. Mahal. Tapi ternyata itu justru menjerumuskan anak kita. Dia berselancar di kamar. Kira-kira udah tidur dia. Ternyata. Apa yang dia lakukan Bu? Pernah Ibu periksa? Kasus bersenggal. Perselingkuhan hari ini. Karenanya apa? Saya kasih tahu rahasia sama Ibu. Ibu jangan polos-polos saja yang hidup ini. Bu. Oh Bu. Nanti marsak pula aku Pak Ustadz. Gara-gara itu Pak Ustadz marsak. Bu cuma tahu aja. Bu, HP ponsel sekarang ini tempat selingkuh, betul? Tapi ini enggak lah, mana ada? Enggak ada beda maksudnya. Karena potensinya sama Pak. Ya, berselancar dia. Dunia namanya dunia maya. Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Bu, hati-hati anak-anak sekarang, anak-anak remaja kita. Periksa. Peringati mereka. Kalau mereka sudah dewasa diperingatkan, toh mereka kerjakan juga, ibu sudah terlepas. Kenapa? Karena biasa anak gadis itu biasanya yang bapak rentan untuk menasihatinya. Tanya kerjakan dengan cowok sekarang Bu, dengan kamera itu, dia foto dirinya, dia kirim sama apa dengan cowoknya. Bisa? Hati-hati sekarang. Nih, agama kita mengajarkan, Nabi kita yang mulia mengajarkan kita, jaga anakmu, didik mereka, bekali mereka dengan agama. Andaikan nanti kita salah Bu, andaikan nanti kita kalah, tapi sudah ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku memang tidak punya ilmu ya Allah. Engkau tahu aku lemah, tak punya pengetahuan, tapi sudah kusekolahkan anakku di sekolah agama ya Allah, yang kuanggap pantas untuk mendidik dia dan mengajarkan ilmu kepada dia. Tapi toh ternyata ini yang diberikan kepadaku. Aku ampun kepadamu ya Allah. Inilah keterbatasanku. Selesai kita Pak. Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka lewat peringatan yang kita adakan pada malam ini, kami mengharap kepada kita semua, walaupun serba terbatas, tapi banyak keberkahan yang Allah akan berikan kepada kita. Salah satunya, kalau kita ingin sukses dalam kehidupan dunia ini, nih bapak-bapak, di sini tempat kita Pak. Ramaikan masjid ini, maka Allah akan selesaikan persoalan kita. Jaga sholatmu, Allah selesaikan masalahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kita, masih lama lagi. Padahal artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kerjaan kecil semuanya. Udah, tapi jangan gara-gara ini pula Pak, aturlah. Gara-gara ini tekor perusahaan nanti Pak. Kata pikir, jangan kamu sholat-sholat aja, ini pengolahan macam mana pengolahan? Penurun omset. Ada teorinya, ada teknisnya. Bagaimana caranya? Nih, Allah muliakan kita dengan sholat kita. Kenapa? Karena ini nanti persoalan akan pertama kali tanya di hadapan Allah. Jadi kalau bapak ini banyak masalah, udah Pak banyak sholat aja.
Ya, Bu, banyak masalah ibu, Bu, duit yang nggak banyak, bukan nggak banyak duit, banyak Bu, tapi kurang barokah. Ya, perbanyak aja sholatnya. Sholat sunatnya tadi banyakkan, banyak bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Sholat banyak. Apalagi ibu sholat duha, suami kerja, ibu sholat duha. Apa doanya Bu? Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana bil ma'i wal bahri fa'atli'hu wa in kana musiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakaththirhu. Apa tahu artinya? Ya Allah, andaikan rezeki kami ya Allah masih di langit, turunkan ya Allah. Andaikan rezeki kami masih di perut bumi, munculkan ya Allah. Andaikan dia masih berada di dalam sungai, di dalam lautan, perlihatkan kepada kami ya Allah. Andaikan dia jauh, dekatkan ya Allah. Andaikan dia sedikit, banyakkan ya Allah. Andaikan dia haram ya Allah, halalkan kepada kami. Wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana katsiran fabarikli. Dan jikalau dia sudah banyak ya Allah, dengan banyaknya rezeki kami ya Allah, berikan keberkahan kepada kami. Berkah kepada anak, berkah kepada keluarga, berkah kepada istri, berkah kepada orang tua, bahkan mungkin berkah kepada semua jiran tetangga. Bagus nggak doanya Bu? Bagus doanya? Itulah barangkali suami nggak sempat, ibu yang mendoakannya. Siap kira-kira? Inilah yang menjadi harapan kita. Kalau ini yang terjadi, maka akan lahirlah keluarga kita, keluarga yang bahagia. Ini yang kedua, orang-orang keluarga, semoga nanti keluarga kalian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul?